Rumah tangga kita perlu cahaya. Cahaya itu adalah Al-Quran. Lingkungan kita perlu cahaya, mengatur, menata hubungan antar manusia, antar golongan, antar suku, antar bangsa. Itu semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Mulai dari aturan toharoh, cebok, istinja, mandi, sunnah, mandi wajib, sampai hubungan suami istri, hubungan seksual, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang haram, mana yang halal, makanan mana yang haram, mana yang halal, itu petunjuk, itu cahaya dari Allah. Kita harus bersyukur. Sampai ke masalah-masalah ubudiyah, masalah muamalah, halal haram, jual beli, bertransaksi, mencari nafkah, semua ada petunjuknya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu ini kita sangat bersyukur atas panduan yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hubungan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min bayni yadayna wa min khalfina nura. Allahumma ij'alna nura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini, saya mendapatkan rezeki. Ya, rezeki bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ya, ini rezeki namanya. Kalau enggak karena izin Allah, kita tentu enggak akan mendapatkan rezeki. Rezeki yang paling baik diantaranya adalah rezeki kita bertemu, bisa bermajelis, bisa belajar bersama, bertemu dengan orang-orang soleh. Itu rezeki namanya. Jadi rezeki bukan seperti digambarkan, dibayangkan oleh kita nemu duit di jalan 1 juta gitu ya. Atau salah kirim rekening, masuk ke rekening kita 2 juta, itu katanya rezeki nomplok. Saya pernah dapat kiriman rekening, nggak tahu dari mana itu duit. Tiba-tiba kok nambah 5 juta, nggak ngerti. Tiba-tiba setelah itu 5 menit hilang lagi. Nah, berarti tahu itu salah kirim itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah rezeki ini kita dapat pagi hari ini. Kemarin saya masih berada di Jambi dan dikabarin ya oleh Ustadz Firman, berhubung Ustadz Faris nggak bisa, ya kalau nggak ada rotan akar pun jadi. Ya, saya cuma gantiin beliau. Ya, maka itu alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan guru-guru Al-Quran, mahasiswa-mahasiswa saya dulu di Al-Hikmah, ketemu juga dengan murid-muridnya lagi. Jadi jamaah di sini itu cucu muridnya saya. Ya, kalau yang gurunya itu anak murid saya. Nah, kalau teman-teman yang menjadi muridnya murid saya berarti cucu murid. Padahal saya masih muda ya, jangan dianggap sebagai tua. Kalau tua itu kalau umur saya dibalik, itu baru tua. Umur saya baru 45, kalau dibalik 54, itu tua tuh.
Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita dapat bermajlis, terutama majlis kita adalah majlis Al-Quran. Ya, tidak semua orang bisa menikmati duduk di majlis Al-Quran. Ada orang yang biasa membaca buku-buku berat, tapi membaca buku yang ringan seperti Al-Quran saja dia nggak sanggup dan nggak mau. Ada orang bisa membaca novel berjilid-jilid atau komik berjilid-jilid, tapi dia membaca Quran satu surat saja tidak mau. Maka itu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Maka kita sebagai ahlul Quran, orang-orang yang belajar, mempelajari Al-Quran, apalagi nanti kalau sudah menguasai, bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada minimal keluarga kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada di lingkungan kita masing-masing, maka insya Allah kita menjadi siapa? Menjadi sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia di antara kalian, umatku, umat Rasulullah adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu profesi yang paling tinggi. Ya, pekerjaan yang paling mulia adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Padahal umat Nabi ini di dalam Al-Quran disebut sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110, ya. Kalian umat Rasulullah adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk mengentaskan manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik itu punya 3 syarat. Yang pertama, mengajak, memerintahkan, menyeru kepada al-ma'ruf, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu umat terbaik. Nah, yang terbaik dari yang terbaik ini adalah mereka yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa demikian? Ya, tentu materi ini sudah sering didengar ya oleh kawan-kawan, oleh jamaah, para peserta markas atau apa namanya ini? Markas Quran ya? Markas Quran, YBM, PLN, ya. Tentu materi ini sudah didapat, tapi saya ingin merefresh aja. Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita? Bagaimana Al-Quran ini harus memberikan pengaruh, membawa perubahan bagi kita yang membacanya dan bagi lingkungan kita, terutama Indonesia dan lebih luas lagi dunia Islam, bahkan seluruh dunia. Maka pertanyaannya yang tadi saya tanyakan, kenapa membelajar dan mengajarkan Quran itu sebagai profesi terbaik? Karena Al-Quran itu adalah cahaya Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Surat apa itu? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak? Bapak Ibu? Ada yang tahu? Surat Al-Ma'idah ayat 15, ya. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kamu cahaya dan kitab yang terang benderang, membawa mukjizat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kitab yang jelas maknanya. Cahaya ini juga begitu terang dari Allah Subhanahu wa taala,
Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Al-Qur'an itu disebut di dalam ayat Al-Qur'an itu dengan istilah cahaya. Ya. Nah, ini Markas Quran YBM PLN. PLN ini kerjaannya apa? Membangkitkan tenaga listrik, lalu mendistribusikan listrik itu ke rumah-rumah. Ya. Maka listrik itu fungsinya untuk apa? Memberikan penerangan. Mulai dari penerangan di bilik-bilik kamar-kamar rumah kita sampai ke dapur kita bisa masak, kita bisa mandi, kita bisa minum. Semua sekarang bergantung kepada listrik. Ya, bergantung pada listrik. Kalau dulu, walaupun sudah ada listrik ditemukan, tapi kebanyakan rakyat Indonesia ini, ya, mau ngambil air sumur pakai timba, nggak perlu listrik, ya kan? Nggak ada nyedot air pakai apa itu? Pakai mesin. Ya, kalau zaman sekarang sudah pakai mesin semua, dialiri pump dan sebagainya, itu semua apalagi disedot pakai ketoren, pakai listrik. Ya. Dulu orang masak pakai apa? Kayu bakar. Ada yang pakai kayu bakar, ada yang arang. Ya. Dulu orang semua tidak bergantung kepada listrik, tapi sekarang semua bergantung kepada listrik. Listrik buat pencahayaan, listrik untuk mandi, listrik untuk memasak. Ya, sekarang udah canggih. Ya, masak sekarang bukan pakai kompor gas lagi, sudah pakai kompor listrik. Ya, katanya lebih apa? Lebih sehat, lebih higienis dan lebih aman. Ya, kalau kompor gas, kemarin ada meleduk, orang lagi masak telur, ya, kemudian gasnya bocor, sampai meledak di satu rumah. Ya, itu katanya bahaya. Ya, bagaimana cara mengamankannya? Orang pakai ganti jadi kompor listrik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini tidak lepas dari cahaya. Ada cahaya siang, ada cahaya matahari, ada malam, ada cahaya bulan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan satu surat di dalam Al-Qur'an namanya surat cahaya. Surah An-Nur. Di juz berapa itu? Setelah Qad aflahal mu'minun, setelah juz 18. Ada surat An-Nur, cahaya. Isi surat An-Nur ini, cahaya ini apa? Tentang kaidah-kaidah dalam muamalah, lingkungan, mulai dari kasur sampai hubungan internasional. Ya, itu diatur. Hubungan rumah tangga, hubungan antar tetangga, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan perkawinan, hubungan persepupuan, persaudaraan, hubungan persemendaan, ipar. Itu semua diatur. Dan itu menjadi cahaya. Kalau nggak ada aturan itu, kita nggak tahu bagaimana yang haram dan halal dalam bermuamalah. Ya, Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita bersyukur kepada Allah. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dibekali cahaya petunjuk dari Allah, itulah Al-Quran. Ya. Walaupun Al-Quran turun di zaman ketika dulu belum ada listrik, belum ada jaringan listrik yang menyinari, menerangi malam hari maupun siang hari, menggerakkan mesin perekonomian, tapi Al-Quran ketika turun itulah mengubah kondisi dunia yang gelap gulita. Kondisi minaz zulumat ilan nur. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 1 Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra,
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Inilah kitab Al-Quran. Kami telah turunkan kitab ini kepadamu, wahai Muhammad. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran ini? Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, supaya engkau, wahai Muhammad, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau ada istilah Indonesia gelap, ya memang Al-Quran juga mengatakan bukan Indonesia gelapnya, dunianya gelap. Ya, Indonesia bagian dari dunia secara umum. Ketika Al-Quran turun pada Nabi, manusia ini walaupun sudah pandai, sudah canggih, bisa membangun peradaban, ada peradaban Romawi, ada Yunani, ada Persia, ada peradaban India, peradaban Mesir kuno, ada peradaban di Afrika, bahkan mungkin juga peradaban di Nusantara. Karena ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, tahun berapa? 570 ya, kalau Masehinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun, kurang lebih 610 Masehi. Ya, itu antara abad 6 dan 7, awal abad 7, Indonesia itu sudah maju. Sudah ada peradaban, sudah ada orang bangun Candi Borobudur. Sudah ada candi Sriwijaya Hindu, sampingan Borobudur itu, Prambanan. Ya, di Jambi, Muaro Jambi itu abad ke-7, kemarin saya baru dari Jambi. Saya datang kunjungin candi, ya, bukan sunnah itu, bukan. Main aja. Jangan dibilang, "Ih, Ustadz datang ke candi ngapain?" Bid'ah. Ya, bukan masalah bid'ah apa sunnahnya, itu saya pengen dapat sejarahnya. Ya, pengen tahu. Abad 7 itu sudah jadi, Sumatera itu, Jambi itu, candi itu sudah jadi pusat pendidikan keagamaan Buddha terbesar se-Asia. Ya, kalau mau jadi biksu, ya, itu agama Buddha, dia mengkader orang-orang menjadi biksu. Itu pendidikan pesantren dasar dan menengahnya itu di sana, di Jambi. Ada asramanya, ada tempat ibadahnya, ada tempat guru-gurunya, macam-macam. Itu lokasinya kurang lebih 200 hektar. Besar itu. Mungkin kalau sekarang jadinya kayak pesantren Az-Zaitun. Ya, zaman dulu udah ada. Itu semua Buddha dari seluruh dunia itu datang ke situ kalau mau jadi biksu. Belajar dia ilmu agamanya. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tingginya, kalau untuk menjadi guru nanti, jadi biksu, dia harus pergi melanjutkan studinya ke India, ke Nalanda, baru dapat ijazah. Baru dah jadi guru yang mengajarkan kitab apa? Apa itu? Kalau Buddha itu? Kitabnya? Hah? Kitab Weda. Ya, samalah kalau ngajar Quran harus ke Al-Hikmah dulu, kira-kira begitu. Ya, itu pusatnya di sana. Ini Indonesia ini dulu sudah ada peradaban itu. Di Romawi, di Yunani, di India, Parsi dan sebagainya sudah ada arsitektur, sudah ada hitung-hitungan kalender meskipun tidak sempurna seperti sekarang. Dasar-dasar sains ada. Mereka hitung-hitungan bukan astronomi tapi astrologi, kemudian hitung-hitungan bumi, ya. Kemudian membangun ini, membangun itu, semua infrastruktur ada. Zaman Nabi Musa aja, ya, peradaban Mesir itu sudah sangat maju. Piramid tinggi-tinggi, besar-besar, gedung-gedung, istana di Luxor itu tiangnya besar-besar. Ada di Petra, di Jazirah Arab, di negeri Syam ada Petra, ada Palmyra, ada macam-macam situs-situs peninggalan Romawi. Sudah maju manusia ini, tetapi mereka hidup dalam kegelapan. Kegelapan apa yang dimaksud? Kegelapan jiwa dan ilmu. Ya. Jadi hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat,
Dia yang berkuasa. Memangsa yang kuat, memangsa yang lemah. Anak-anak kecil, ya, kaum perempuan ditindas, dijadikan apa? Budak seks. Budak-budak, ya, yang mengalami perbudakan, dia akan menjadi apa? Tenaga kerja kasar yang dibayar murah, bahkan tidak punya hak-hak seperti hak-hak pekerja zaman sekarang. Ya. Itu semua terjadi. Walaupun manusia itu hebat, punya peradaban, tapi prakteknya itu zalim. Maka Al-Quran Allah wahyukan kepada Nabi akhir zaman, ya, membawa cahaya, menerangi akal pikiran manusia, membuka cakrawalanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk mengusir kegelapan, mengusir kesesatan, yang pertama harus dibuka cakrawala ilmunya dengan apa? Membaca. Iqra. Tidak ada ayat Quran yang pertama turun salat. Salatlah, enggak. Puasalah, enggak. Zakatlah kamu, enggak. Pergi haji kamu, enggak. Itu belakangan. Ya. Yang dibuka, yang disingkap dengan cahaya Al-Quran ini untuk menyingkap kegelapan itu adalah dengan ilmu. Cahaya ilmulah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkap kegelapan jahiliyah, baik yang ada di Makkah, di Jazirah Arab, maupun yang ada di seluruh permukaan bumi di masa itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ini penting, ya. Mengembalikan Quran sebagai cahaya kehidupan. Ya, mengusir kegelapan. Maka yang dimaksud dengan cahaya dan gelap itu seperti apa? Ya, tentu bukan fisik. Banyak orang punya cahaya fisik, lampu bertaburan mewah. Ya, ini satu gedung ini aja berapa watt yang dipakai listriknya, lampunya terang, ya. Itu bukan hanya soal fisik, ya. Penerangan ini yang dimaksud, cahaya itu adalah cahaya yang bersifat maknawiyah. Apa yang dimaksud dengan cahaya yang bersifat maknawiyah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW? Bagaimana disebutkan, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasulnya, utusannya, berimanlah kamu kepada cahaya. Wajib beriman pada cahaya, yaitu Al-Quran. Ya, nah ini jangan diselewengkan atau dimanfaatkan ayat ini buat ayat kampanye PLN. Nah itu jangan. Karena gara-gara ada cahaya, disebut inilah ayat PLN. Gitu. Wajib kamu pakai PLN. Nah kira-kira begitu. Kadang-kadang di rumah saya ngobrol sama istri saya. Ini ini konsumsi kita aja ya. Ya, kenapa listrik harus semua dikelola oleh PLN? Ya, kalau misalnya orang nih ya, rumah tangga, kita punya ada teknologinya pakai tenaga surya, kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak boleh? Atau dibatasin? Ya, itu biasanya nanti kalau kita pakai tenaga surya, itu harus dibagi 50%. Ya, itu kita bisa sendiri, 50%-nya harus ada PLN juga. Padahal itu untuk menghemat energi. Ya. Nah itu. Jadi ini sekedar intermezzo aja. Sebab kalau di luar ya orang pakai tenaga surya itu udah banyak di luar negeri. Ya, dia tidak bergantung kepada listrik yang diproduksi massal oleh sebuah badan usaha milik negara. Nah, kembali kepada cahaya ini, ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, fa'aminu billah wa rasuli wan nuril ladzi anzalna. Ya, berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan cahaya yang kami turunkan. Ya, apa cahaya di situ dimaksud? Adalah hidayah.
Cahaya itu adalah ilmu, cahaya itu adalah kebenaran, cahaya itu adalah keadilan, cahaya itu adalah petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya ini kan yang menerangi. Maka itu kalau saya sebutkan tema ini adalah Indonesia terang dengan Al-Quran, ya, bukan maknanya diartikan sebagai makna fisik, makna maddi atau hissi, tapi makna yang bersifat non fisik, ya, makna yang menunjuk kepada hidayah, ilmu, kebenaran, keadilan, serta petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, rumah tangga kita perlu cahaya, cahaya itu adalah Al-Quran. Lingkungan kita perlu cahaya, mengatur, menata hubungan antar manusia, antar golongan, antar suku, antar bangsa. Itu semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Mulai dari aturan toharoh, cebok, istinja, mandi, sunnah, mandi wajib, ya, sampai hubungan suami istri, hubungan seksual, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang haram, mana yang halal, makanan mana yang haram, mana yang halal, itu petunjuk, itu cahaya dari Allah. Ya, kita harus bersyukur. Sampai ke masalah-masalah ubudiyah, masalah muamalah, halal haram, jual beli, bertransaksi, mencari nafkah, semua ada petunjuknya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu ini kita sangat bersyukur atas panduan yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hubungan internasional. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa diberikan Al-Quran sebagai cahaya untuk Indonesia? Ya, oke, itu rumah-rumah atau markas-markas Al-Quran ini kita berharap jadi unit-unit pembangkit cahaya, bukan pembangkit listrik. Kalau pembangkit listrik itu biar tugasnya negara, PLN, ya, yang mengelola. Tapi pembangkit listrik kalau nggak salah bukan cuma negara sekarang ya, ada swasta juga kan ya, kalau nggak salah. Ya, ntar negara beli dari swasta, baru dialirin ke kita. Ya, nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadilah kita ini orang-orang, kelompok-kelompok yang belajar Al-Quran, yang mendalami makna Al-Quran, belajar tahsin tajwid Al-Quran. Ya, setelah kita belajar melek buta huruf Al-Quran, kita belajar maknanya pelan-pelan, terjemahannya, ya. Lalu kita belajar apa? Kandungannya, satu ayat. Terus begitu istiqomah. Ini udah 15 tahun. Markas Quran YBM PLN. Kira-kira ada nggak angkatan? Ya, angkatan ada, harus diklasterkan ya, diklasifikasikan. Ini angkatan yang sudah lulus baca Quran. Ya, kemudian angkatan berikutnya yang lulus baca Quran ini harus masuk fase kedua, yaitu bisa menghatamkan Al-Quran. Ngaji dia tiap minggu tapi jadi hatam gitu, entah berapa tahun. Ya, ada gurunya. Namanya ngaji bin Nazor. Pertama belajar tajwid, lulus Iqra, bisa baca Quran, ya, bisa juz amma, ya. Kemudian yang kedua fasenya apa? Ilmu tentang tajwid, tahsin dan Iqra itu bisa diterapkan dalam bacaan Quran yang 30 juz. Nah, itu namanya ngaji bin Nazor. Ya, bin Nazor itu ngaji di depan guru, mulai dari Al-Fatihah, lanjut Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, itu dibetulin tuh ntar sama ustadznya, bacaannya, insya Allah, ya. Nah, nggak betulin bacaan Quran kita nggak bisa pakai kaset, nggak bisa pakai aplikasi apa namanya mobile, ya, karena mau dibetulin apa yang dibetulin. Kalau pakai kaset, gurunya aplikasi, nggak bisa. Kalau belajar teori dasarnya bisa. Tapi ketika kita mengucapkan, melafazkan, itu harus didengar oleh guru dan dibetulin, diluruskan kalau keliru, kalau salah.
Makanya pentingnya itulah sistem pengajaran Al-Quran ini harus talaki, ya, bukan sistem dengar, ya, bukan sistem setor dengar gitu ya, pakai teknologi biasa, ya. Ini harus ada gurunya mendampingi. Nah, itulah sistem pengajaran yang turun-temurun secara tradisional itu diajarkan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Nah, fase kedua selesai, nah mulailah kita belajar tentang terjemah. Jadi setiap angkatan begitu terus. Nah, ini saran saya saja ya. Mudah-mudahan udah. Tapi kalau belum, ayo kita mulai. Belajar terjemahannya, maknanya, cara memaknai ayat satu ayat terus gitu ya. Per kata, kemudian jadi kalimat utuh dalam satu ayat, maka dijelaskanlah apa kandungan ayat tersebut. Nanti baru yang fase keempat, advance, kita mengupas kandungan isi Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Nah, di tim saya, di Al-Faham Institute itu ada tim untuk fase yang keempat ini, yaitu daurah 10 jam mapping Quran. Ya, daurah 10 jam mapping Quran, jadi seharian duduk ya untuk memetakan makna isi kandungan Al-Quran 30 juz 114 surat. Itu perlu teman-teman duduk dalam daurah 10 jam, nggak boleh kurang ya, minimal 1 hari full dari pagi sampai sore. Nah, itu baru bisa kita ngerti kandungan Al-Quran dengan ciri khasnya masing-masing surat. Oh, ketika kita baca surat ini, maksudnya kita udah paham. Oh, ini begini isinya. Sistematikanya begini. Insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang bisa diberikan Al-Quran sebagai cahaya itu buat kita, buat Indonesia? Pertama adalah cahaya ilmu. Ilmu dan peradaban itu memerlukan cahaya, penuntun, penerang, supaya ilmu kita benar. Insya Allah. Ilmu dunia, ilmu akhirat itu semua harus berpanduan kepada wahyu. Harus berpedoman kepada wahyu Allah, meskipun Al-Quran tidak merinci ya, rincian detail ilmu fisika, matematika, ya, sejarah, sains, ini itu nggak dirinci dalam Al-Quran. Tapi cara kita memandang ilmu, cara kita mendudukkan ilmu, bagaimana output yang baik untuk sebuah ilmu, itu semua diterangkan dalam Al-Quran. Maka cahaya Al-Quran ini untuk memandu ilmu pengetahuan ini sangat penting. Maka seorang saintis, seorang ilmuwan, seorang sarjana teknik sipil, sarjana hukum, sarjana agama, bukan sarjana auah gelap ya, SAG ya, sarjana apalagi telekomunikasi, sarjana desain grafis, macam-macam sekarang ya. Walaupun dia sudah memiliki ilmunya, tapi dia harus dipandu tetap oleh cahaya Al-Quran. Supaya apa? Perilakunya tidak menyimpang ya, supaya ilmu yang dia miliki, yang sudah dia kuasai, tidak dia gunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk destruktif, merusak lingkungan, merusak diri, merusak masyarakat, merusak bangsa dan negaranya. Ya, berapa banyak orang berilmu, tapi ya daya merusak negara. Nah, ini kalau orang bodoh merusak, itu dampaknya kecil, Pak. Orang bodoh di kampung maling ayam, kecil dampaknya. Tapi kalau sarjana kerah putih, ya, dia gunakan ilmunya untuk merusak negara, korupsi, dampaknya besar. Nauzubillah min. Maka ilmu ini harus dipandu oleh cahaya Al-Quran. Tidak ada jaminan orang kalau sudah punya ilmu tinggi, dapat gelar sarjana, S1, S2, S3, S-Mambo, ya belum tentu perilakunya benar. Perilakunya ini terpuji, perilakunya ini bermaslahat untuk bangsa dan negaranya atau tidak, nggak ada jaminan. Karena itu tidak dipelajari di bangku kuliah. Nggak ada orang belajar. Ya, kuliah itu bagaimana berakhlak yang baik ya dalam bidang ilmunya itu.
Itu semua hanya ada dalam kaidah-kaidah agama, kaidah Al-Quran. Jadi cahaya Al-Quran itu menjadi cahaya untuk menunjuki ilmu pengetahuan, cahaya untuk menunjuki peradaban agar baik, ya, agar maslahat dan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Yang kedua, cahaya Al-Quran ini buat apa? Untuk Indonesia ini, yaitu menjadi cahaya moral dan akhlak, petunjuk kompas moral. Ya, banyak sekarang, ya, walaupun kita ini kaya sumber daya alam, tapi ya masih tertinggal jauh dengan negara-negara yang tidak punya kekayaan alam. Ya, dulu tahun 60 kita dengan Korea Utara, Korea Selatan itu sama-sama miskin. Ya, mereka mau belajar walaupun nggak ada sumber kekayaan alamnya atau ada tapi minim, terus belajar, pesat perkembangannya, akhirnya meninggalkan kita. Ya, di kita kemiskinannya menurut data terakhir World Bank standarnya itu ternyata kemiskinan Indonesia ini mencapai hampir 60%. Ya, sementara Korea Selatan sudah jadi negara yang makmur. Gitu. Indonesia dulu waktu Singapura memisahkan diri dari Malaysia tahun 65, wah Singapura itu kotor, ya, bau, jelek, tahun 65. Ya, dia memisahkan diri, merdeka dari Malaysia, ya, pengen mandiri karena melihat ini Lee Kuan Yew ini orang pinter, orang cerdas dia. Ya, kadang-kadang kita sering begini, dapat BC, broadcast di WA, ya, soal katakanlah dia menyingkirkan Melayu dan Islam di Singapura. Oke, mungkin itu ada betulnya, tapi itu jangan sampai menutupi fakta bahwa Singapura maju itu karena tangan dinginnya Lee Kuan Yew. Dia punya visi yang hebat. Cara membangunnya, strategi pembangunannya, canggih. Gak main-main itu. Ya, dia ada tahapannya jelas. 10 tahun, 20 tahun harus begini, 30 tahun harus begini. Dan mengikuti perkembangan dunia. Mulai dari skill manufaktur, skill ekonomi, dan skill teknologi. Terus dia mau apa? Kenapa? Karena sadar bahwa negaranya itu gak punya kekayaan alam. Negara kecil, dia harus harus belajar, harus maju gitu ya. Nah, jangan seperti kita nih. Ya, besar bangsanya, rakyatnya banyak, kekayaan alamnya banyak, akhirnya apa? Kita terlalu nyaman di zona yang nyaman. Ya, gak usah belajar tinggi-tinggi. Ya, cukup lulus SD. Nah, ini bahaya. Makanya hampir 80% penduduk Indonesia ini cuma lulus sekolah 6 tahun, Pak. Ya, sisanya itu terbagi antara yang lulus SMA sama perguruan tinggi. Perguruan tinggi lulus itu paling sedikit di Indonesia. Ya. Makanya kalau pemilu ya susah. One man one vote, ya, partai sehebat apapun, semodern apapun, yang milih sedikit. Rakyat kita taunya yang pemilu itu siapa yang ngasih duit, ngasih beras, nah itulah yang dipilih. Kenapa? Karena yang jadi konsentrasinya bukan otaknya tapi perutnya. Maka Al-Quran ini mengubah orientasi hidup manusia. Jangan menjadi hamba perut. Jangan mau terus menjadi orang bodoh. Harus pinter, harus maju, harus sejahtera. Itulah Al-Quran. Ya, mengubah kondisi ketertinggalan, kondisi kemunduran itu kepada kemajuan, termasuk kemajuan moral dan akhlak. Banyak negara-negara maju tapi moralnya hancur. Nah, kita nggak mau seperti itu. Nah, yang lebih parah, udah ekonominya morat-marit, moralnya hancur juga. Ya. Nah, sekarang dengan apa? Dengan pinjol, dengan judi online, Masya Allah. Ya, maka harus tegas. Ya,
Negara ini harus menghadirkan kesejahteraan. Ya, kalau kita tidak ingin hancur, ya, sekarang server-server judi online sama pinjaman online itu adanya di luar negeri. Ya, kalau ada yang berani ngotak-ngatik itu, ngotak-ngatik jaringan mafia itu, dibunuh ente. Kejam ini permainan sekarang. Ya, kenapa? Bandar judi luar biasa. Bandar riba, pinjaman online ini untuk menjerat rakyat-rakyat kecil. Sekarang dari taruhan judi online mulai dari 5.000 udah bisa. 10.000 udah bisa. Sampai jutaan, sampai ratusan juta juga bisa. Ya. Jangan sampai ada kita lihat video yang berseliweran di media sosial. Ya, hatta orang lagi umroh, ya, di depan hotel, aki-aki duduk buka slot judi, direkam sama temennya. Coba bayangin itu di Mekah Madinah masih begitu. Ini rakyat kita ini sudah dirusak oleh, ya, secara sistematik. Maka itu harus kita jaga lingkungan kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pengajian, guru-guru Al-Qur'an, ya, perangkat pemerintahan semua harus menjaga ini. Jangan sampai negara kita, rakyat kita hancur moralnya, akhlaknya. Maka itulah Islam mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, ya, melawan korupsi, kriminalitas, dan dekadensi moral. Itu petunjuk cahaya Al-Quran. Yang ketiga, cahaya Quran bagi Indonesia ini bagaimana? Supaya Indonesia terang. Yaitu dengan apa? Dengan ajaran tentang keadilan sosial. Cahaya tentang keadilan sosial ini penting. Ya, Islam bukan hanya agama ritual. Islam bukan hanya agama yang diterapkan di masjid. Islam itu agama yang dihadirkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia, termasuk dalam keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan hukum. Ayatnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. 1. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana samian basira. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tauhid itu bukan konsep teori yang filosofis, ya, jauh dari kehidupan. Tauhid itu, kata Allah, sembahlah Allah pemilik Tuhan ini yang memberi makan, alladzi at'amahum min, yang memberi kalian makan. Itu Tuhan. Itu hal-hal yang nyata, real di depan kita. Agama itu harus menjadi solusi masalah kelaparan. At'amahum min ju'. Nggak boleh ada orang Islam lapar, nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tauhid itu harus membebaskan manusia dari kelaparan. Wa amanahum min khauf. Mengesahkan, mentauhidkan Allah, menyembah Allah juga harus berdampak kepada lahirnya rasa aman. Ya, menjamin keamanan sehingga orang terbebas dari rasa takut. Makanya ada surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya apa? Hah? Coba lihat Qur'annya, mushafnya itu. Apa terjemahan Al-Ma'un? Biasanya diartikan bantuan. Ya, Al-Ma'un itu bantuan. Bantuan apa? Hak-hak dasar manusia. Minjemin barang yang dibutuhkan oleh manusia bisa hidup, itulah Al-Ma'un. Minjemin, kalau bisa menghadiahkan, jangan minjemin doang. Nah, biasanya di tafsir-tafsir ulama dahulu itu disimbolkan dengan 3 hal. Pertama, al-ina, bejana buat masak. Ad-dalwu, ember buat ngambil air dari sumur. Al-fa'su, kapak untuk menebang pohon atau untuk cari nafkah. Nah, itu peralatan-peralatan dasar, ya. Orang bekerja bisa hidup,
Ya, kerja dulu cari nafkah dengan apa? Bawa kapak. Buat bisa minum, ember. Buat bisa masak, bejana, wadah. Itu 3 disimbolkan itu dalam tafsir-tafsir begitu rata-rata. Tapi harus kita bawa pemahaman ini ke zaman modern sekarang. Sekarang orang ngambil air nggak perlu ember lagi. Ember buat nadahin air doang. Ngambilnya nggak pakai nimba, udah pakai listrik semua. Nah, maka penuhilah dasar listriknya, air bersihnya, berasnya, makanannya harus tersedia, murah. Itu pemerintah yang benar. Ya. Apalagi? Lapangan kerja tersedia. Insya Allah. Itu Quran tuh konsep, bukan konsep ini ada urusan partai, urusan pemerintah. Enggak, ini markas-markas Quran itu harus memformulasikan ya, menganalisis kondisi-kondisi sosial itu berdasarkan Al-Quran. Ya. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan nggak ada hubungan Al-Quran dengan tata kelola pemerintahan. Ya, nah kalau kita percaya seperti itu, omongan seperti itu, ya nanti yang ngurusi tata kelola negara ini ya orang-orang sekuler aja. Ya, orang Islam cuma disuruh datang ke masjid, zikir, bersolawat. Saya nggak ngerti ya, di Indonesia ini kok acara-acara majelis solawatan lebih ramai daripada majelis ilmu. Gitu. Bukan yang nggak baik solawatan, solawat bagus, bener. Tapi itu jadi apa ya? Festival jadi, apalagi kalau solawatannya pakai sound horeg, bahaya tuh. Sound horeg ya, nggak boleh berzikir bersolawat pakai sound horeg gitu. Ya, sampai pecah kaca apa namanya atap orang gitu ya, rumah orang. Ya. Ini ilmu nih, Al-Qur'an ini sumber ilmu, keadilan sosial. Ya, makanya ahli-ahli Quran setelah dia menerangi rumahnya dengan Al-Quran, juga menerangi lingkungannya dengan Al-Quran, menerangi tempat kerjanya dengan Al-Quran, menerangi tempat pusat-pusat pengambilan kebijakannya dengan Al-Quran. Kita pengen ada direksi yang ahli Quran, tahu ngaji Quran, mau dengerin nasihat-nasihat dari Al-Quran. Nah itu mudah-mudahan yang direksi begitu yang banyak. Jangan direksi yang kemudian memusuhi Al-Quran, jangan sampai begitu. Kenapa? Al-Quran ini rahmatan lil alamin, menjadi cahaya untuk apa? Memberantas kezaliman sosial, ya, mendukung tegaknya keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang ada di dunia Indonesia dan juga di seluruh dunia. Itu. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu apa? Sistemnya lengkap, ya. Ada zakat buat keadilan ekonomi, ya, ada larangan riba buat keadilan ekonomi, ada perlindungan jaring pengamanan sosial buat perlindungan fakir miskin. Itu Al-Ma'un, itu jaringan perlindungan fakir miskin, itu jaring pengaman. Ya, baru sekarang ada teori BPJS, padahal dalam Quran sudah lama itu. Ya, jaring pengamanan sosial buat orang fakir miskin, itulah simbolnya dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, jangan cuma dirapal, jangan cuma dihafal itu ayat, tapi maknanya harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yamna'unal ma'un, bahaya kalau kita menghalangi, mencegah bantuan dasar buat orang bisa kerja mencari nafkah. Itu nggak boleh. Makanya Al-Quran mengecam mereka. Orang-orang yang mencegah, menghalangi sampainya bantuan dasar kepada yang berhak, itu sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Berikutnya cahaya apa? Cahaya yang menerangi spiritual dan jiwa manusia. Ya. Sehingga apa? Jiwa manusia ini penting. Makanya
yang namanya kesejahteraan, sejahtera manusia ini diukur bukan hanya indeks fisik, gajinya berapa, ya, jaminan sosialnya berapa, asuransinya berapa, pendidikan anak keluarganya seberapa jauh gitu kan. Tapi juga ada indikator kesejahteraan manusia itu apa? Mental health, kesehatan mental, kesehatan jiwa, ketenangan dalam menghadapi arus perubahan yang mendadak, cepat, ya. Ketahanan mental menghadapi konflik-konflik, ya, ada tentang bencana alam, ada perang, ada macam-macam. Kita harus punya jangkar ketahanan mental. Ya. Kemudian perubahan ekonomi yang serba cepat sekarang dari transaksi manual, ya, di toko sekarang pakai digital. Makanya sekarang ada istilah rohana dan rojali. Apa? Rohana apa? Ya? Cuma nanya-nanya. Rombongan hanya nanya. Mallnya rame. Tapi ramenya kalau di tempat makan. Kalau masuk toko, itu pemilik toko semua pusing. Ya, karena cuma nanya-nanya doang, rohana. Jadinya rojali, jarang beli. Iya, sekarang begitu. Orang stres jadi pedagang itu kalau punya toko. Sekarang cuma nanya, nanti check outnya di online. Cari yang lebih murah. Karena harga online bisa 2/3 dari harga toko. Dia nggak perlu sewa tempat, dia nggak perlu bayar listrik, dia nggak perlu bayar karyawan. Cukup modal HP, live TikTok, nah selesai. Orang beli di situ, ya, nggak beli di toko lagi sekarang. Nah itu. Nah ini perubahan-perubahan drastis seperti ini harus diantisipasi dan kita harus punya ketahanan mental. Banyak orang mengeluh karena pandemi jadi berubah gaya hidup manusia, ya. Itu. Bapak yang dirahmati Allah, perlu ada ketenangan jiwa. Ya, hedonisme, materialisme, ini juga akan mempengaruhi kualitas mental kita, kesehatan mental kita dalam menghadapi ujian-ujian. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, yang berikutnya, cahaya apa? Nah ini, cahaya Islam ini menerangi politik yang beretika. Ya. Menekankan kepemimpinan sebagai amanah, bukan kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, dan golongannya. Maka itu Islam mendorong lahirnya pemimpin yang adil. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Aduh. Tiap hari Jumat khutbah, khotib, kenapa baca ayat ini di ujung? Ya. Oh, ternyata ada maksudnya. Ya, maksudnya apa? Biasanya kan dalam doa khutbah kedua itu kan ada doa. Biasanya disisipkan doa untuk pemimpin ulil amri. Allahumma apa tuh? Ya. Walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Allahumma wali man wala man walal muslimin. Ya. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu berdoa. Doa supaya pemimpin kita benar. Allahumma aslih wulata umurina dan sebagainya. Ya. Maka ketika berdoa itu jangan cuma pemimpin minta didoakan saja, dia juga harus introspeksi, harus bercermin, ya. Duduk pemimpin itu khutbah Jumat, dia duduknya mestinya di depan. Supaya apa? Supaya ketika ditunjuk oleh khotib, kamu jadilah pemimpin yang adil. Nah, itulah baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah perintahkan kita semua untuk berbuat adil, ya, dan berbuat ihsan. Ya. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Makanya kan ayat-ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ayat untuk apa? Untuk panduan kepada setiap pemimpin.
supaya adil, supaya amanah, supaya jujur, bertanggung jawab. Itulah cahaya yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Jadi mohon maaf ya, kita baca Quran jangan niatnya hanya untuk perkara-perkara yang kecil. Ini kalau kita belajar Quran, baca Quran, apalagi bulan Ramadan ingin menghatamkan Quran, niatnya harus banyak. Kadang ada jamaah taunya belajar baca Al-Quran, surat Al-Waqiah buat memperlancar rezeki. Itu aja yang diulang-ulang. Kenapa? Dompetnya tiap bulan tipis. Emang tipis dompetnya. Lah UMR-nya segitu. Lah ente kagak mengupgrade diri, nggak begini, nggak berusaha cari tambahan. Ya begitu aja. Masa mengandalkan surat Al-Waqiah terus? Quran itu diturunkan oleh Allah bukan cuma surat Al-Waqiah. Bukan cuma urusan soal rezeki, duit. Untuk memperbaiki kehidupan, menghadirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, rakyat yang baik, rakyat yang berakhlak, lingkungan yang baik. Itu cahaya Al-Quran itu, bukan cuma urusan kita makan minum, bisa senang-senang. Ya. Jadi Al-Quran ini harus kita pahami apa? Cahayanya itu ya menembus semua dimensi, ya, cahaya untuk menerangi kehidupan umat manusia. Kalau umat manusia dan alam semesta saja itu bisa diterangi oleh cahaya Al-Quran, apalagi Indonesia yang merupakan bagian kecil dari dunia dan alam semesta ini. Insya Allah. Maka itu mari kita benahi ya pemahaman kita tentang Al-Quran, terus perbaiki bacaan kita Al-Quran. Kemudian kita perbaiki pemahaman kita tentang Al-Quran. Jadilah manusia-manusia, generasi-generasi Al-Quran yang dengan bekal cahaya Al-Quran ini kita bisa mengusir gelapnya ilmu, gelapnya moral, gelapnya sosial kita, gelapnya politik kita, sampai gelapnya spiritual kita. Insya Allah. Itu semua ada solusinya dari Al-Quran. Karena Al-Quran kata Allah Ta'ala, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdi ila siratim mustaqim. Ya, dengan Al-Quran ini Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah, ya, dia akan mendapatkan petunjuk kemana? Petunjuk mendapatkan jalan-jalan keselamatan, subulas salam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca untuk sekedar dapat rezeki, ya, bukan sekedar untuk dapat tambahan ongkos, tapi untuk menambah literasi, menambah kuatnya akhlak moral kita, ya, menambah kuatnya masyarakat bangsa dan negara kita, mengikis ketimpangan, mengikis kemiskinan, ya, mengikis kezaliman-kezaliman hukum dan tata kelola yang salah dalam kita mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi mari kita tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ya, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ya, itu dengan cara yang benar, yaitu dengan memahami kandungannya, menyebarkan ilmu dan isinya, dan menegakkan cahaya Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin, rakyatnya, para pemimpinnya senantiasa mendapatkan curahan hidayah, petunjuk, cahaya dari Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina, karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya.
Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.